Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Kita lanjutkan ya. Oke, Pak. Baik, kita lanjutkan. Ini untuk notasi algoritma. Yang pertama ada penulisan notasi algoritma. Yang pertama itu uraian kalimat deskriptif ya, atau narasi. Contoh misalkan kita akan membuat suatu algoritma untuk kelulusan mahasiswa. Jadi mahasiswa itu dinyatakan lulus jika nilainya lebih besar atau sama dengan 60. Kalau kurang dari 60 maka tidak lulus. Contoh algoritma kelulusan mahasiswa, diberikan nama dan nilai mahasiswa. Jadi yang diinputkan atau yang diberi masukan itu adalah nama dan nilai mahasiswa. Kemudian jika nilai tersebut atau jika nilai yang dimasukkan itu lebih besar atau sama dengan 60, maka mahasiswa tersebut dinyatakan lulus. Tetapi jika nilai lebih kecil dari 60, maka dinyatakan tidak lulus. Ini contoh kasusnya. Nah, untuk notasi algoritma dengan deskriptif atau narasi, ya ini bisa dilihat di bawah itu. Yang pertama, baca nama dan nilai mahasiswa. Artinya membaca inputan, yaitu nama dan nilai mahasiswa. Kemudian yang kedua, jika nilai lebih besar atau sama dengan 60, maka ya ini baris yang kedua. Maka yang ketiga berikan keterangan lulus ya. Jadi artinya jika nilai yang diinputkan tadi itu lebih besar atau sama dengan 60, maka keterangannya lulus. Kemudian 4, tetapi jika tidak, ya artinya jika nilai yang diinputkan itu tidak lebih besar atau sama dengan 60, artinya kurang dari 60, maka keterangannya atau berikan keterangan tidak lulus. Kemudian yang terakhir, tulis nama dan keterangan. Jadi keterangannya dituliskan ya, dicetak. Itu notasi algoritma dengan kalimat ya, uraian kalimat deskriptif atau narasi. Kemudian yang kedua dituliskan notasi algoritma dengan flowchart, ya, digambarkan dengan flowchart. Flowchartnya seperti ini ya, jadi mulai ya, simbol mulai, kemudian tadi kan baca atau input nama dan nilai ya, berarti baca atau input nama, koma nilai, berarti yang diinputkan atau yang dimasukkan itu adalah nama ini maksudnya nama mahasiswa ya, nama, koma nilai mahasiswa. Kemudian di situ ada decision. Ya, di sini ada decision, nilai lebih besar sama dengan 60. Apakah nilai itu lebih besar atau sama dengan 60? Jika ya ke sini ya, jika ya, oh ya nilainya yang dimasukkan itu lebih besar atau sama dengan 60. Maka jika ya, keterangannya sama dengan lulus. Setelah itu cetak ya, di sini tulis nama dan keterangan ya. Nama dan keterangannya apa? Namanya siapa tadi dan keterangannya lulus ya. Tetapi kalau tidak ya, apakah nilai itu lebih besar atau sama dengan 60? Tidak. Kalau tidak, maka keterangannya tidak lulus. Jadi nanti nilai keterangannya tidak lulus, terus lari ke sini ya, cetak nama dan keterangan ya. Berarti otomatis nanti keterangannya isinya apa? Tidak lulus. Kemudian ditutup dengan selesai. Ini notasi algoritma yang kedua, yaitu dengan digambarkan dengan flowchart. Ya, mestinya seorang programmer, seorang pembuat program melihat dari flowchart seperti ini nanti akan bisa mengimplementasikan atau mempresentasikannya ke dalam coding atau instruksi di dalam satu bahasa pemrograman ya. Bahasa pemrogramannya ya bebas ya, terserah nanti mau di implementasikan ke bahasa pemrograman Pascal, C, Java atau yang lain. Tetapi ini algoritma flowchartnya seperti ini. Umum nanti bisa diimplementasikan ke semua bahasa pemrograman ya. Kemudian ini yang ketiga adalah notasi algoritma yang ketiga, yaitu dengan menggunakan pseudocode ya. Jadi ada 3 bagian pada waktu kita membuat notasi algoritma dengan pseudocode ya, yaitu judul, kemudian bagian deklarasi, kemudian bagian deskripsi ya. Yang pertama judul itu ya sesuaikan dengan ini ya, dengan nama
program nanti yang akan digunakan. Misalkan judulnya di sini algoritma kelulusan, ya ini judulnya. Kemudian bagian deklarasi. Nah, bagian deklarasi ini mendeklarasikan nama-nama variabel yang akan digunakan. Misalkan tadi kan kalau tadi kalau dilihat kasusnya kan ada diberikan itu diinputkan ya, diberikan atau diinputkan nama, terus nilai mahasiswa, dan nanti akan mencetak keterangan keterangan atau lulus tadi ya, keterangan tadi. Berarti ada 3, yaitu nama, nilai mahasiswa, dan keterangan kelulusan tadi loh, apakah lulus atau tidak lulus tadi. Berarti di sini variabelnya ada 3, nama, keterangan, dan nilai. Ya, kemudian ini tipe data. Nanti lebih besok di pertemuan selanjutnya akan kita bahas, yaitu apa itu tipe data dan seterusnya. Tapi ini hanya untuk menggambarkan contoh mutasi algoritmanya seperti ini. Ini nama, keterangan. Ini diberi tipe data string ya. Tadi sudah sedikit kita singgung kan, tadi string itu kumpulan karakter ya. Jadi kan nama itu kan karakternya lebih dari 1 ya. Nama Andi kan ada 4. Andi itu berarti ada 4 karakter gitu kan ya. Keterangan tadi tidak lulus atau lulus itu kan lebih dari 1 karakter, maka menggunakan tipe data yang string. Kemudian nilai ini kita beli tipe data integer. Artinya nanti variabel nilai ini ya nilai angkanya adalah angka bulat ya. Integer tadi bilangan bulat. Angka bulat itu tidak pakai desimal ya, tidak ada pakai titik desimal. Jadi ya utuh 70, 71, 72 tanpa titik desimal. Itu menggunakan kita pakai tipe data integer. Kemudian ini bagian deklarasi. Kemudian yang ketiga bagian deskripsi. Ya, deskripsinya ini tadi kan membaca atau diberikan ya, atau input nama dan nilai, maka read ya. Dibaca, membaca nama dan nilai. Kemudian yang kedua kan menentukan keterangan apakah lulus atau tidak lulus. Ya, jika nilai lebih besar, if itu jika ya, kalau di ini ya jika, if atau jika nilai lebih besar atau sama dengan 60, then maka artinya jika nilai itu lebih besar atau sama dengan 60, maka keterangan ya, nilai variabel keterangannya sama dengan lulus ya. Tetapi kalau tidak, else ya, artinya kalau nilai yang diinputkan itu tidak lebih besar atau sama dengan 60, maka kita lanjutkan. Ya, jadi kalau tidak nilai yang diinputkan itu tidak lebih besar atau sama dengan 60, maka else ya, keterangannya tidak lulus. Artinya kalau nilainya yang diinputkan itu lebih kurang dari 60, maka ya menjalankan yang ini ya, keterangannya sama dengan tidak lulus. Kemudian yang terakhir tulis nama dan keterangan. Ini notasi algoritma yang ketiga, yaitu dengan pseudocode ya. Ini kemudian aturannya ini ya, aturan penulisan pseudocode judul algoritma ya, ini bagian yang terdiri atas nama algoritma dan penjelasan ya. Biasanya memberikan nama ya sesuai dengan ini ya, menggambarkan algoritma yang akan dibuat itu algoritma apa. Misalkan tadi kelulusan ya algoritma kelulusan ya, kemudian deklarasi ini mendefinisikan atau mendeklarasikan semua apa yang nanti akan digunakan atau dibutuhkan dalam pemrograman tersebut. Ya, variabel, konstanta, beserta tipe datanya itu di bagian deklarasi. Sedangkan bagian deskripsi itu bagian yang berisi uraian atau langkah-langkah ya dalam menyelesaikan masalah. Itu aturan dari penulisan pseudocode. Dan ini ada beberapa operator aritmatik ya. Di sini ada pembagian, ada perkalian, div dan mod. Ini level tinggi ya. Ini pembagian seperti ini, nanti hasilnya itu bisa pecahan ya. Misalkan 9 dibagi dengan ini ya, dibagi dengan tanda bagi ini, nanti hasilnya berapa? 9 dibagi 2 ya.
berarti hasilnya adalah pecahan ya. Berarti pembagian dengan ini hasilnya pecahan. 9 dibagi 2 ya 4,5 kan. 10 dibagi 2 ya tetap nanti kalau menggunakan ini tipe datanya harus yang menggunakan pecahan yaitu real. Karena pembagian dengan ini nilainya tidak selalu utuh. Berbeda kalau div itu pembagian tetapi hasilnya bulat. Misalkan 9 div 2, maka hasilnya adalah 4, bukan 4,5. Ya diambil yang utuh. Ya, jadi kalau pakai div ya 9 div 2, maka hasilnya 4, bukan 4,5. Tapi kalau pembagian dengan ini 9 dibagi 2 dengan pembagian ini, maka hasilnya 4,5. Tetapi kalau div ya pakai div, maka hasilnya adalah 4. Ya utuh. Makanya untuk div ini menggunakan tipe data yang bilangan bulat atau integer tadi ya. Ini perkalian jelas, ini mod itu sisa hasil bagi. Misalkan 10 mod 3. Jadi 10 dibagi 3 sisa berapa? 10 dibagi 3 dapat 3, sisanya 1. Berarti 10 mod 3 hasilnya adalah 1. Atau 10 mod 4 hasilnya berapa? 2. Ya, karena 10 dibagi 4 itu sisa 2. Mod itu sisa hasil pembagian. Kalau ini jelas ya, ini penjumlahan dan pengurangan. Ini contoh penggunaannya ya nanti ya. 5 dikurangi 2 ditambah 1 atau 5 dikurangi 2 dikali 3 dan seterusnya. Ini contoh penggunaan dari operator aritmatik. Oke, sebelum ke sana ini kita lanjutkan dulu sebentar tipe data ya. Tipe data nanti juga akan kita singgung sedikit, nanti juga akan kita bahas nanti ya di pertemuan berikutnya. Tipe data ini ada bilangan bulat tadi ya. Ada bilangan bulat itu bilangan yang tanpa titik desimal ya. Ada in, integer, long in, bit, word. Ini contoh tipe data untuk bilangan bulat. Boolean ini tipe data untuk logika ya, nilainya benar atau salah. Kemudian ada bilangan real, ini untuk bilangan yang menggunakan pecahan ya. Ada real, ada single, ada double, extend, dan com. Ini untuk bilangan pecahan, artinya bilangan itu ada titik desimalnya ya. Kemudian karakter itu ya karakter ya, hanya satu karakter. Kalau string itu kumpulan karakter ya. Tadi contohnya untuk nama, alamat itu menggunakan tipe data yang string karena kumpulan dari karakter. Kemudian lari itu array, kemudian ada pointer. Ini beberapa tipe data. Oke, kemudian selanjutnya kita coba nanti kita bahasa pemrograman yang kita mau gunakan untuk simulasi dari algoritma dan struktur data ini. Nanti kita menggunakan bahasa Pascal ya. Kita gunakan bahasa Pascal, nanti akan saya share di e-learning, nanti bisa di-download dan bisa di-install di laptop masing-masing ya. Kita pakai Free Pascal ya. Free Pascal. Nanti bisa di-download terus di-install di laptop. Ya, kita coba. Ya. Ya, kita coba yang tadi, yang algoritma tadi ya. Yang ini saja ya. Pakai notasi ini. Yang pertama judulnya tadi algoritma kelulusan. Jadi di Pascal juga bisa diberikan judul ya. Judul diawali dengan judul program diawali dengan kata program. Artinya gini ya, ini kan algoritmanya, notasi algoritmanya. Kemudian notasi ini kita mau implementasikan di bahasa pemrograman. Sebenarnya bahasa pemrogramannya bebas ya, bisa menggunakan C, bisa menggunakan Java, atau bisa menggunakan yang lain. Tapi untuk kita simulasi ini kita menggunakan Free Pascal saja yang agak tidak terlalu berat gitu ya. Jadi untuk kalau nanti kita pakai Java atau yang lain kan terlalu berat, bisa kasihan ya. Intinya sama di cara implementasinya ya. Kita pakai bahasa Pascal saja yang agak ringan ya. Jadi ini notasi ini nanti kita akan implementasikannya ke dalam bahasa pemrograman gitu ya. Kita pakai Pascal. Yang pertama judul ya. Ada judul. Misalkan judulnya algoritma kelulusan ya. Ya berarti di Pascal itu diawali dengan kata program untuk penulisan judulnya. Program, judulnya,
algoritma tidak boleh pakai spasi ya, ada garis bawah kelulusan ya, ini misalkan titik koma, diakhiri titik koma ya. Oke, ini kemudian ini judulnya di sini ya. Ya, kemudian apa namanya bagian deklarasi. Tapi sebelum ini deklarasi kita aktifkan unit CRT-nya dulu ya. Unit CRT itu nanti kalau kita mau membersihkan layar ya, di program itu kan biar apa layarnya bisa dibersihkan, kalau ada teks yang lain kan bisa bersih, maka kita aktifkan unit CRT-nya, yaitu usage CRT-nya ya, diaktifkan dulu ya. Nih. Nah, ini tambahan, ini perintah yang ada di Pascal tambahan ya. Ini yang pertama ini tadi ya, judul, ini berarti masuk yang di sini ya. Algoritma kelulusan ini ya, bagian judul. Kemudian bagian deklarasi, ya ini mendeklarasikan variabel ya, ada variabel nama, keterangan, nilai ya, ini variabel. Nah, ini di bagian di sini ya, setelah judul program ini. Tapi di Pascal ditandai dengan kata var ya, var. Ya, variabel. Tadi apa? Nama, koma, keterangan ya. Titik 2, tipe datanya string kan tadi ya, string titik koma ya. Jadi ini kan nama, variabel keterangan, tipe datanya adalah string. Oke, kemudian nilai, tipe datanya integer ya, nilai titik 2 integer gitu ya. Oke, ini adalah bagian deklarasi ya, bagian deklarasi ya, selesai. Kemudian yang ketiga adalah bagian deskripsi. Bagian deskripsi itu urutan atau langkahnya. Kalau di Pascal berarti apa namanya, tubuh programnya. Ya, ini kalau di Pascal ditandai dengan begin dan end ya. Begin dan diakhiri dengan end titik. Nah, di sini. Ini untuk menuliskan kalau algoritma ini dia berarti di bagian deskripsi ini. Ya, jangan lupa di Pascal harus diawali dengan begin dan end. Nah, kita bisa menuliskan apa namanya, di sini di antara begin dan end. Jadi ya. Baik, kita mulai. Di sini membaca apa namanya, nama dan nilai ya. Oke, nama dan nilai. Tapi sebelumnya di layar bisa dibersihkan dengan perintah clear screen ya, yaitu CLR SCR. Ini untuk membersihkan layar ya. Ya, CLR SCR ini clear screen, yaitu membersihkan layar nanti ya. Oke. Sampai di sini, kemudian read nama dan apa nilai ya, read nama nilai ya. Nanti kita buat tulisan dulu apa namanya, write inputkan nama misalkan ya, inputkan nama. Nah, ini berupa label ya, nanti ada label inputkan nama gitu kan ya. Kemudian titik koma, membaca ya, read ya, read ln ya. Nah, ini kan tadi read ya, read yang ini kan read ya, read nama dulu ya. Nama kan variabelnya nama nih, variabelnya nama, berarti read ln itu nanti biar ganti baris ya, jadi read ditambahkan ln biar nanti ganti baris. Nama tutup titik koma, ini menginputkan nama. Kemudian yang kedua kan nilai ya, baik input kan nilai ya, ini yang tutup, kemudian read ln apa nilai ya, nilai ini. Oke, selesai. Ini di bagian deskripsi yang ini ya, yang read apa namanya, nama dan nilai ya. Kemudian sekarang masuk yang ini kan, logika ini ya. Jika nilai lebih besar sama dengan 60 dan keterangannya lulus. Kalau tidak, else keterangannya tidak lulus gitu kan ya. If nilai lebih besar sama dengan 60 dan keterangan titik 2 sama dengan lulus. Kalau tidak, else keterangan tidak lulus gitu kan ya. Berarti setelah ini kita tuliskan itu logikanya itu. Iya, if nilai, jika nilai lebih besar atau sama dengan 60, then ya, maka ini ya, keterangan titik 2 sama dengan diapet petik ya, karena tag harus diapet petik, lulus.
Kemudian tanpa titik koma ada else. Kalau tidak berarti keterangan titik 2 sama dengan apa? Tidak lulus. Gitu kan? Titik koma, enter. Ini sini ya. Oke, ini yang ini. Ya, yang ini. Yang if jika nilai lebih besar sama dengan 60, then keterangan lulus. Kalau tidak, else keterangan tidak lulus. Kemudian yang terakhir cetak ini, cetak keterangan. Namanya kan tidak perlu cetak ya, karena nama sudah di atas tadi, sudah ditampilkan di atas. Jadi cukup nyetak atau menulis keterangan saja ya. Nanti cukup menulis keterangan saja. Di sini berarti apa namanya, read, tutup ya. Keterangan misalkan dapat petik, keterangan bisa makan ya. Nih. Terus kemudian koma bawah, variabelnya apa? Keterangan ya. Ini variabelnya. Variabelnya kan keterangan ini tadi. Menampilkan ini loh, menampilkan keterangan ini kan ini variabel berarti ditampilkan di sini keterangan lulus. Kemudian di read ln ya biar berhenti sementara. Ini n-nya tetap di sini, n-nya tetap ada di sini ya. Di sini tidak apa-apa. Nah, seperti ini. Ini perintah untuk yang ke ini ya, mencetak keterangan di sini. Sehingga program ini kalau di run, nah, kebesaran ini. Ini ya. Kalau kita run pakai ini ya, di run ini. Run, kita jalankan. Disimpan dulu ya, diberi nama lat1 misalkan ya. Ya. Nah, ini. Intinya seperti ini. Inputkan nama. Ya, misalkan namanya siapa? Joni ya. Nah, inputkan nama Joni, enter. Inputkan nilai ya. Joni nilainya berapa? Misalkan 70. Nah, nanti akan menampilkan nama Joni nilai 70 itu keterangannya apa? Kalau 70 tadi kan berarti lebih besar dari atau sama dengan 60, lebih besar kan? Berarti nilainya pasti keterangannya lulus, gitu kan ya. Ya, keterangan lulus. Begitu. Kalau kita coba lagi, kita run. Namanya Joni, nilainya misalkan 50. 50 itu kan kurang dari 60, maka keterangannya tidak lulus mestinya. Nah, seperti itu. Ini contoh sederhana dari apa namanya notasi algoritma ini ya, kita terjemahkan di bahasa pemrograman yang kita pakai bahasa Pascal, hasilnya seperti ini. Itu kira-kira. Ada pertanyaan? Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Itu kan untuk apa namanya? Notasi algoritma yang dicontohkan Bapak itu bisa diimplementasikan di apa di berbagai bahasa enggak, Pak? Ya, bisa diterjemahkan ke berbagai macam bahasa pemrograman. Tapi kali ini kita coba di Pascal ya, karena ringan ya. Kalau nanti jenengan mau pakai Java, mau pakai apa, C, ya silahkan saja, boleh saja. Hanya kan perintahnya ini yang berbeda ya, perintah. Kalau di Pascal kan perintah untuk mengikutkan nama seperti ini ya, write ya, kemudian ini read ln seperti ini. Jadi mungkin kalau di Java perintahnya saja yang berbeda. Jadi kita belajar algoritma, kalau nanti implementasi ke bahasa pemrograman, kita juga sambil belajar bahasa pemrogramannya, perintahnya itu ya, instruksi-instruksinya itu. Begitu, Mas. Terima kasih, Pak. Ya, yang lain? Oh iya Pak, saya mau tanya Pak. Kalau di Pascal itu angka hurufnya harus besar semua ya Pak? Tidak, boleh ini huruf kecil boleh. Ini kebetulan saya buat besar biar kelihatan jelas ya. Ini tak Oh ganti huruf iya. kecil boleh Mas, bentar ya. Ini tak Oh ganti huruf iya. kecil. Jadi tidak sensitif case, artinya boleh menggunakan huruf besar kecil atau digabung juga boleh. Misalkan ini W-nya besar, terus yang lain kecil gitu, boleh, bisa. Oh, berarti bisa. Ya, Oh iya. bisa. Joni 70. Itu ya. Ini tadi tak buat huruf besar semua, itu maksud saya biar kelihatan ya jelas ya.
Paham ya? Oh ya Pak. Tapi nanti perintahnya itu boleh huruf besar atau huruf kecil. Huruf kecil semua juga boleh, dicampur huruf besar kecil juga boleh, tidak masalah. Memang kadang ada beberapa bahasa pemrograman yang sensitive case, artinya huruf besar kecil berpengaruh. Tapi di Pascal ini tidak membedakan huruf besar dan kecil. Kita mengetikkan coding perintah programnya itu dengan huruf besar semua atau huruf kecil semua atau dicampur tidak masalah. Begitu ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, yang lain? Pak, Ya, saya mau bertanya ya, lagi, Pak. iya, silahkan. Ini untuk kedepannya bahasa pemrograman yang dipelajari apa saja ya, Pak? Kalau boleh tahu. Nanti kan ada bahasa pemrograman visual, ada pemrograman OOP, ada pemrograman mobile, ada cloud computing. Ya, lalu nanti setelah ini ada bahasa pemrograman ya, bahasa pemrograman nanti mungkin dasar pemrograman ya. Jadi setelah nanti paham algoritma nanti bisa untuk belajar bahasa pemrograman yang pertama, yaitu nanti mungkin disampaikan Delphi ya, bahasa Delphi. Kemudian nanti ada pemrograman visual, nanti pakai bisa pakai VBNet. Kemudian nanti ada OOP ya, bisa pakai Java, atau nanti ada juga pemrograman web ya, jadi pakai PHP atau pakai yang lain, nanti terserah yang mengajar yang nanti mau menggunakan apa. Nanti ada pemrograman web, kemudian ada pemrograman mobile ya, atau pemrograman perangkat bergerak, kemudian ada cloud computing, begitu Mas. Jadi intinya kita dasar algoritmanya paham, nanti kalau kita mau belajar bahasa pemrograman kan tinggal kita mempelajari perintahnya atau instruksi-instruksi yang ada di bahasa pemrograman tersebut. Begitu Mas ya. Oke, Pak. Terima kasih. Ya. Yang lain? Cukup? Sudah cukup? Tidak ada yang mau tanya? Cukup, Pak. Oke, kalau cukup mungkin hari ini kita sampai di sini. Nanti silahkan download materi dan download software Pascalnya nanti. Kemudian silahkan dicoba ya. Ini tadi yang latihan pertama. Nanti silahkan dicoba sendiri setelah diinstal aplikasi Pascalnya. Silahkan untuk mencoba untuk latihan sendiri. Begitu ya. Ya Iya, Pak. Pak. Oke. Absennya di mana? Di e-learning ya. Silakan.